Dor, hai guys. Setelah kemarin kita melihat para jenderal TNI yang bertarung di Pilkada serentak 2024, kali ini kita akan bergeser ke Jenderal Polri yang akan berkontestasi pada Pilkada serentak 2024 ini. Bagi kalian yang kelewatan video sebelumnya, yaitu daftar para jenderal TNI yang akan bertarung di Pilkada, kalian bisa cek link nanti di deskripsi ya. Terus kalau misalnya kalian ketinggalan juga video sebelumnya lagi tentang para artis yang akan berkontestasi di Pilkada serentak, kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi nanti. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai dari daftar yang pertama, yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Dharma Pongrekun. Beliau merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian tahun 1988 dari Satuan Reserse. Jabatan terakhir beliau saat menjabat adalah sebagai analis kebijakan utama bidang pengkajian dan pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sebelumnya beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Beliau maju sebagai calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan akan berpasangan dengan Pak Kun Wardana. Beliau maju sebagai calon gubernur lewat jalur independen atau perseorangan, jadi tidak didukung oleh partai politik ya. Kalau misalnya kalian mau lihat atau pengen tahu berapa kekayaan beliau, kalian bisa cek konten tentang harta kekayaan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Linknya bisa kalian cek di pojok kanan atas ya. Pada daftar selanjutnya adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahmad Lutfi. Beliau merupakan lulusan Sepa Milsuk Polri tahun 1989 dari Satuan Intelkam. Saat ini beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan. Dan sebenarnya sebelum beliau mendaftarkan diri masih aktif sebagai anggota Polri ya. Tapi saat ditetapkan beliau mengundurkan diri karena memang persyaratannya seperti itu. Sebelum menjadi Irjen Kemendak, beliau juga sempat menjadi Kapolda Jawa Tengah pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024 dan Wakapolda Jawa Tengah di tahun 2018. Beliau maju sebagai calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah berpasangan dengan Pak Tas Yassin Maimun dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus yaitu PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, P3, PAN, Nasdem, PSI, Buruh, Gelora, dan Garuda, yaitu totalnya 12 partai politik ya. Kalau kalian pengen tahu total harta kekayaan Pak Ahmad Lutfi, kalian bisa cek konten gua tentang kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah. Linknya ada di pojok kanan atas ini ya, gua taruh. Pada daftar selanjutnya ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Matius Derek Fakiri. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dari Satuan Brigade Mobil atau Brimob. Jabatan terakhir beliau saat menjabat adalah analis kebijakan utama bidang Brimob Korbrimob Polri pada tahun 2024. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Papua tahun 2021 dan Wakapolda Papua di tahun 2020. Sebelumnya juga menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat juga di tahun 2020. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua didampingi oleh Pak Aryoko Alberto Ferdinand Romaropen dan didukung oleh 10 partai yaitu Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, Perindo, PKB, PKS, PSI, P3, dan yang terakhir Gerindra. Daftar berikutnya adalah Inspektur Jenderal Purnawirawan Didi Haryono. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1986 dari Satuan Intel. Jabatan terakhir beliau saat menjabat adalah Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri tahun 2020. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat pada tahun 2017 dan Wakapolda Kepulauan Riau pada tahun 2016.
Beliau akan maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat, mendampingi Pak Sutarmiji sebagai calon gubernur. Dan beliau akan didukung oleh 8 partai politik, yaitu Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo. Pada daftar berikutnya ada Inspektur Jenderal Purnawirawan Murad Ismail. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 dari Satuan Brigade Mobil atau Brimob. Jabatan terakhir beliau saat masih menjabat sebagai anggota kepolisian adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Brimob, Korbrimob Polri pada tahun 2018. Sebelumnya beliau juga sempat menjadi Dankor Brimob pada tahun 2016 dan Kapolda Maluku di tahun 2013. Beliau maju sebagai calon gubernur Provinsi Maluku didampingi oleh Pak Michael Watimena dan didukung oleh 5 partai politik, yaitu Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan Partai Golkar. Pada daftar selanjutnya ada Inspektur Jenderal Purnawirawan Yohanis Asadoma. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 dari Satuan Brimob atau Brigade Mobil. Jabatan terakhir beliau saat masih menjabat sebagai anggota kepolisian adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Dibhubinter Polri tahun 2023. Beliau juga pernah menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri pada tahun 2020. Beliau akan maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendampingi Pak Immanuel Melkiades Laka Lena. Dan beliau didukung oleh 9 partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Perindo, P3, PKN, dan Partai Gelora. Dan di daftar terakhir ada Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Zainal Arifin Paliwang. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1986 dari Satuan Reserse. Jabatan terakhir beliau saat masih berdinas di Polri adalah sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan sebelumnya beliau juga pernah menjadi Wakapolda Kalimantan Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Beliau akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara didampingi oleh Pak Ingkong Ala dan didukung oleh 5 partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, dan Hanura. Oke, jadi itulah tadi daftar para jenderal Polri yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 ini. Kalau masih ada jenderal Polri yang kelewat, tolong kalian komen di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang kelewat. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.